sepertiga. Nah, saya Fani pengen banget tahu tentang sejarah Masjid Kuno Bayan Bele. Nah, di samping saya ada Bibi sama Najwa yang bakal nemenin saya mengobrol dan membahas tentang sejarah Masjid Kuno Bayan Bele. Terutama mereka dari Lombok Utara ya. Jadi pas banget nih dengan pembahasan kita. Sebelum itu, saya mau tanya dulu gimana keadaan atau apakah baik Wibi sama Najwa, gimana kabarnya gitu loh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga baik. Senang banget kita bisa membahas tentang budaya yang ada di daerah saya, tentunya di Lombok Utara. Masjid Kuno ini adalah tempat yang istimewa yang ada di Lombok Utara. Jadi cocok banget nih buat obrolan kita pada hari ini. Ya. Oh, jadi dengar-dengar Masjid Kuno Bayan Belek ini yang ada di Lombok Utara ini adalah masjid tertua atau yang pertama kali di Lombok ya, yang pertama kali ada di Lombok. Nah, gimana sih sejarahnya, bisa jelasin ke teman-teman yang ada di pendengar kita hari ini? Benar, masjid ini mungkin masjid tertua yang ada di Lombok. Mungkin dulu waktu dibangun tuh pada abad ke-16. Mungkin sekarang usianya udah 400 tahun lebih mungkin. Lama banget ya. Iya, terus ada daerahnya itu di Kabupaten Lombok Utara, Desa Bayan namanya. Terus lewat penyebaran lewat masuknya. Ya, lewat masuknya penyebaran Islam itu lewat dakwah ya. Dakwah oleh seorang ulama yang berasal dari Jawa. Oh, berarti dari Jawa ke Lombok yang menyebarkan agama Islam. Terus yang bikin uniknya itu bangunannya itu kayak masih menggunakan bahan-bahan alam yang kayak kayu, bambu, dan ilalang sebagai atapnya. Jadi kita bisa merasakan suasana masa lalu gitu kalau kita pergi ke sana. Wah, luar biasa banget ya. Jadi kan dia namanya Masjid Bayan Kuno, Masjid Kuno Bayan Bele. Nah, Bele di akhirnya ini apa? Kan Bayannya aku tahu itu kan daerah yang ada di Lombok kan. Tapi Belenya ini apa artinya? Apa ada artinya? Ada. Bele itu kan dalam bahasa KLU, bele itu. Terus dalam bahasa Indonesianya itu artinya besar atau agung gitu. Ya, tapi bukan sih bangunannya ya, besar. Bukan bangunannya besar, tapi maknanya dalam penyebaran agama Islam itu sangat besar gitu. Ya, walaupun tempatnya itu kayak nggak besar-besar banget, jadi bukan dari sana diambil nama beleknya itu, tapi dari tradisinya atau cara adatnya itu yang membuat dia kayak besar gitu maknanya. Terus Masjid Kuno Bayan Bele ini dia masih aktif buat ibadah warga sekitar atau cuman tempat wisata aja? Dua-duanya masih dipakai Pani, bisa buat adat, buat upacara adat itu. Misalnya kayak lebaran topat itu dipakai masjidnya. Terus buat maulid adat, terus sama wetu telu ya. Kalau tidak salah itu. Terus kalau buat wisatawan juga masih dipakai. Kalau setahu saya sih, saya ceritain dikit ya tentang maulid adat ini yang saya dengar dari orang tua sih. Soalnya saya belum pernah ke sana dan belum melihat secara langsung gitu. Setahu saya maulid adat ini dilakukan 2 hari 2 malam gitu. Di dalam rangkaian acaranya itu ada kayak besok meni gitu. Besok meni itu cuci beras gitu. Kita pergi ke kali untuk cuci beras ya gitu ya. Terus ada acara nyembeknya gitu. Terus acara nyembek itu gimana? Nyembek itu kayak kita dikasih ada ya. Terus di sana tuh kayak ada presean. Nah, terus yang bikin unik gitu di sana tuh kayak dari segitu banyak pengunjung, ada kan juga wisatawan yang ikut ya. Jadi segitu banyaknya itu kenapa kayak tiba-tiba halamannya itu kayak luas gitu, kayak padahal kecil ya, kayak gak disangka gitu tuh, jadi kayak kok bisa gitu. Jadi antara gabungan antara agama sama budaya gitu ya. Terus Masjid Bayan Kuno ini ya, itulah pokoknya kan dia dari beberapa tahun yang lalu, apalagi ke abad-abad yang dulu kan. Gimana nih strukturnya bisa sampai kokoh sampai sekarang bertahannya, apalagi kan dulu
apa sih namanya, apalagi dulu banget, zaman dulu sampai Iya. sekarang dia masih Padahal berdiri kan kokoh. pakai Iya, kayu, seharusnya bambu, kan dia roboh iya. atau enggak udah enggak terpakai ya gitu dianya. Soalnya kan masih dirawat oleh warga di sana. Kayak misalnya pemilihan kayunya tuh dipilih kayu yang sangat berkualitas gitu, yang tidak mudah roboh gitu. Terus kalau di sana ada namanya ngaji blek kalau nggak salah, setiap tahun kalau di sana itu gontong royong gitu buat apa namanya, buat masjid itu, buat perbaiki gitu setiap iya. tahunnya. Ngaji blek namanya kalau nggak salah, pernah sih dengar gitu. Terus masyarakat di sana itu setiap tahunnya itu buat apa namanya, ngaji bel itu buat apa namanya, silaturahmi juga, bukan buat silaturahmi ya. Ya, terus apa namanya, dia mempertahankan apa bangunan kayak gitu tuh, biar itu adalah salah satu bentuk cara mereka menghargai para leluhur zaman dulu gitu, biar nggak ada perubahan dari zaman dulu ke sekarang. Tetap dia masjidnya. Ya. Oh, menarik banget ya. Tapi apa ya, kalau saya atau orang wisatawan pergi ke sana, berkunjung ke sana, terus kan setiap daerah atau enggak tempat bersejarah itu pasti ada pantangannya. Kalau di Masjid Bayan Bele ini ada enggak pantangannya dia? Ada. Lucu sekali. Ada Bani, ada setiap tahun itu kan mungkin ada dia. Misalnya kamu itu pakai, misal ke sana ya, harus pakainya tuh harus apa namanya, Sopan. Iya. Terus kalau ke sana nanti dikasih apa namanya, kain gitu, kain Kayak di sana. baru nutupin gitu. Iya, kain. Terus misalnya kalau fotoan itu ada tempat tertentu buat foto, nggak sembarangan gitu. Terus bisa juga kamu apa namanya, foto priwet di sana. Banyak, ya banyak yang pakai buat foto pribadi gitu. bisa dia. Terus kalau kamu baru datang di sana tuh, warga pasti nyambut kamu dengan sangat ramah gitu. Dari kamu baru datang itu dia udah disamperin gitu. Terus udah kayak ada disambut tour gitu. guide-nya ya buat ngejelasin kamu apa sejarahnya. Mungkin kalau kamu mau lebih mau tahu lebih lanjutnya bisa langsung ke sana. Terus selain masjidnya aja yang ada di dalamnya itu, ada yang lainnya nggak atau gimana? Iya ada makam para tokoh di Oh, sana. ada makam para tokoh Iya. juga di sana. Ya, tokoh ulama yang menyebarkan agama Islam, terus masih diziarahi di Sampai sekarang? Iya, masih diziarahi oleh masyarakat di sana, masih diziarahi. Ya itu dah, makanya itu sebagai salah satu bentuk rasa hormatnya, biar nggak dilupain gitu sama warga sana gitu. Iya, Karena biar mereka saya yang yang ya, gitu. Kan kalau penyebaran dia yang buat gitu, dia yang ngadain anunya apa, buat masjid kunonya gitu dah. Bagus banget ya tentang sejarah masjid kuno ini. Jadi apa ya, orang-orang itu bisa tahu, oh ini masjid pertama yang ada di Lombok, ternyata dari orang ulama yang ada di Jawa yang datang ke sini nyebar agama Islam. dan kayak disatuin budaya sama agama gitu. Oh ya, berarti setiap tahun itu ada pergantian bangunannya, itu kan kayu-kayu semua kan? udah setiap tahun ya, mungkin ada hari-hari tertentunya gitu Iya. ya, mungkin buat itu gitu. Warga-warga di sana selain para ulamanya bisa nggak setiap kayak sholat Idul Fitri itu, sholat tarawihnya itu bisa mereka semua di sana? Mereka tidak Oh. pakai itu di sana. Iya. Itu Oh, cuma tertentu buat aja. buat kayak acara adatnya, kayak nyatuin budaya adat sama budaya itu disatuin, jadi mereka pakai masjid itu. Kalau untuk masalah yang tarawih atau Idul Fitri itu tidak dipakai. Cuman orang tertentu yang bisa masuk ke dalam masjid itu gitu. Kalau wisatawan itu mungkin di taman-taman Di bagian luarnya, Ya, di bagian luarnya. dijelasin aja. Jadi walaupun apa. kita tidak bisa masuk ke masjid itu, tapi kita tetap ngerasain kayak suasananya itu sakral banget Ya, gitu. itu masjid dari zaman dulu kan, lagi masjid. Terus apa sih? Kalau saya nih pergi nih sama pasangan saya, bisa di sana perginya Bisa. berdua, tapi enggak yang ngelakuin aneh-aneh, Iya. cuma pergi cari tahu. Iya gitu. Pasti ada sih aturan, ntar dikasih tahu kan. Ya dikasih tahu sebelum masuk tuh, dikasih tahu apa pantangannya gitu. Wah, Mungkin apa namanya, pernah saya juga lihat di apa namanya, di YouTube itu kan
ada di dalam masjidnya itu ada beduk gitu di dalamnya. Ya, beduk. Pernah tahu kan beduk? Iya tahu. Lumayan ada dia udah. Iya. Nah, kamu pernah nggak kesana? Kan Bibi dia bilang tadi nggak pernah kesana, cuma dengar cerita dari orang tua. Kalau kamu udah berapa kali pergi ke masjid itu? Cuman sekali, tapi cuman sebentar, cuman di halaman depannya aja, cuman sebentar. Soalnya kan bukan niatnya ke sana, niatnya kan ke rumah Mampir aja gitu. keluarga, ya mampir aja, cuman lihat halamannya aja gitu. Menarik banget ya cerita tentang Masjid Kuno Bayan Black ini yang ada di Lombok Utara. Terutama dia adalah masjid pertama yang ada di Lombok. Apalagi tempatnya di Lombok Utara, tempatnya Bibi sama Najwa. Nah, dan mungkin suatu saat nanti atau lain kali saya bisa berkunjung ke tempat itu. Nah, sambil mampir ke rumahnya Bibi atau Najwa. Ya bisa. Nah, mungkin ada pesan dari Bibi sama Najwa buat nanti mungkin apa yang teman-teman yang lihat video ini mungkin Ada yang tertarik berminat nanti ya, ya mau ke berminat sana. sama tertarik mau ke sana. Jadi tahu mereka apa saja tantangannya, tentang sejarahnya juga. Jadi mereka bisa pergi ke sana. Gimana nih pesan-pesannya buat teman-teman yang ada di luar video? Mungkin pesannya buat orang ke sana itu bukan hanya buat sekedar ke sana gitu. Mungkin Mau tahu mau tahu lebih, belajar belajar tentang dari budaya. sana, ya budaya di sana. Misalnya kalau dia ke sana bukan cuman foto-fotoan aja, bukan sambil belajar, ya, sambil belajar, biar tahu gitu Sejarah. sejarahnya, awal mula masuknya Islam kan di Lombok itu kan. Gitu. Kayak sekarang kan banyak kan mayoritas kan Islam Islam, di ya. Lombok ya. Biar tahu semuanya, yang ada yang mau kunjung ke sana biar tahu Iya. gitu sejarahnya. Zaman sekarang juga kan anak muda zaman sekarang kan Jarang, jarang juga ya. ya. Saya aja Ya, baru belum. tahu kan dia Ya. Masjid Bayang Bele ini ada di Lombok Bayang, Utara. ya. Di mana sejarahnya pasti di luar sana itu banyak teman-teman yang belum tahu tahu. tentang sejarah ini, apalagi masjid pertamanya. Ya. Pasti mereka lebih banyak berkunjung ke tempat wisatawan yang wisatawan. kayak air terjun, Sembalun, Sembalun, itu kan yang lebih Mereka viral jarang sekarang tahu ya. sama Ya, Masjid Kuno ya, Bayan Black padahal ini. ini yang paling penting buat kita ketahui tentang sejarah yang ada di Lombok. Siapa tahu kan video ini bisa Iya, bisa Bantu ngerti juga lebih, ya, orang ya. penasaran gitu mau ke sana mau tahu lebih lanjut dari Ya, bukan sejarahnya. buat ya bukan cuma kita pergi ke Sembalun, ke Lombok Utara, ke yang lain. Yang paling penting kan kita tahu nih sejarah Sejarah, Lombok ya. nih, gimana Islamnya ada berdiri nih dari mana Ya, gitu. masjid pertama lagi. Pertama. Terus Masjid Kuno Bayan Black ini udah masuk ke cagar alam. Cagar alam itu berarti ada nggak pemerintah itu ya dia udah diakui sama pemerintah gitu. Ada nggak pemerintah itu kasih uang ke tentang Ada, masjid ada. itu tentang Dia dibantu sama pemerintah gitu. berarti setiap apa namanya perbaikan di masjid itu dibantu gitu Iya. sama pemerintahnya. Sama warga-warga di sana. Iya, warganya. Ada nggak apa namanya? Pernah kan saya dengar tentang masjid ini kemarin-kemarin sebelum saya nanya ke kalian ini, saya baca sedikit-sedikit kalau mau apa namanya perbaikan apa namanya? Perbaikannya itu Iya. ya perbaikan masjid itu bukan orang yang sembarangan Iya, ya, harus. ya apa Iya. namanya yang Kayak ya yang Kiai ini pemangku tidak sih ya, pemangku adatnya gitu-gitu. Bukan sembarangan orang kan juga yang bisa masuk ke dalam masjid itu. Jadi orang yang bisa masuk ke dalam masjid itu kayak kiai-kiai pemangku adatnya. Jadi orang-orang walaupun dia dari biasa Bayan ya. ya, dari Bayan Enggak semua bisa semua masuk, bisa ya, masuk. semua bisa memperbaiki. Terus saya dengar ada setiap mereka apa namanya perbaiki itu ada dia baju khususnya gitu. Iya, ya. pakai kain dari Ada dari Bayan itu. Iya, kayak kain mon khusus. Kain khusus Iya. buat orang perbaiki masjid itu, bagus banget. Pokoknya itu kayak kain khas Bayan Ya, gitu. ada dia. Nanti kalau mau lihat Ada selendangnya, kayak ada di pakaian di kepala Oh, itu namanya jong, jong. namanya jong. ya. Bagus banget ya teman-teman, harus benar-benar apa namanya harus pergi ke Masjid Kuno Bayan Masjid Kuno Black. Bayan Black. Nanti saya akan ke sana.
apalagi datang pas acara Maulid Adat itu Iya, seru Pasti seru banget. ya. Iya. Nanti Soalnya kan kesana. banyak acaranya, jadi Pengen ikut banyak itu ya acaranya. bule-bule wisatawan yang ikut di acara itu, jadi mereka kayak seneng banget ngeliat ada acara anunya Ya. peraja Maulidnya gitu. Banyak dah acara di sana gitu kalau udah Maulid Adat. Bagus sih, baik. Mungkin itu adalah cerita-cerita sedikit sejarah yang Bibi sama Najwa tahu tentang Masjid Kuno Bayan Bele. Nanti mungkin kalau teman-teman lebih pengen mendalam Tahu tentang sejarahnya, masjidnya, bisa langsung ke pergi sana. bisa ke sana. Saya juga mungkin nanti akan pergi ke sana, mungkin ada waktu luang. Ya. Baik, kita tutup dulu podcast ini.